Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini bersama saya Muhammad Maulana Hikam dengan NIM A11 2021 13550 dari kelompok A11 43 UG2. Di sini saya akan membagikan kepada kalian semua sebuah tutorial cara membuat RESTful API. Apa itu RESTful API? RESTful API itu adalah sebagai tempat wadah bagaimana nanti aplikasi bisa mengakses database dengan aman. Biasanya aplikasi itu mengakses database bisa saja dengan alamat databasenya langsung, tetapi itu rawan rawan terhadap hacker yang bisa memparsing kode kita lagi. Demi aman itu, kita membuat API sendiri yang mengakses ke database, lalu kita dari aplikasi mengakses ke API itu agar bisa mengakses databasenya. Oke, di sini kita akan membuat eh, RESTful API dengan studi kasus dari tugas akhir yang akan saya kerjakan. Di sini metode yang digunakan dalam tugas akhir saya itu ada metode get, metode post, dan metode delete. Dan metode get untuk menampilkan notes, metode post untuk menambahkan notes, dan metode delete untuk menghapus notes yang sudah selesai atau yang ingin dihapus. Oke, di sini alat yang kita gunakan ada tiga, yaitu ada SMPP Control Panel, lalu ada Postman sebagai tester API kita, lalu ada VS Code sebagai kode editor yang akan kita gunakan untuk membuat RESTful API itu sendiri. Oke, yang pertama kita buka dulu SMPP-nya, kita nyalakan Apache server dan MySQL-nya. Oke, lalu kita buka Postman ya untuk mengetes API yang akan kita buat. Oke, Postman dan SMPP sudah terbuka. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu kita membuat database terlebih dahulu. Kita buka dengan localhost phpMyAdmin. Kita menggunakan MySQL dan kita akan mengakses database menggunakan phpMyAdmin. Oke, sudah. Kita ke SQL. Kita akan buat database terlebih dahulu. Kita buat database dengan nama SNotes. Oke, kita buat. Oke, di sini sudah terlihat SNotes. Nah, sudah terbuat. Lalu kita buat tabel. Tabel yang akan digunakan yaitu ada satu dan berisi 3 kolom. Yaitu ada ID, ada note, dan ada waktunya. Oke, kita masukkan tabel, buat nama tabel dengan nama notes. Oke, lalu kita ini dengan nama ID note. Terus kita isi dengan note. Lalu ini adalah date. Oke, di sini ID note menggunakan integer, lalu note menggunakan teks karena ini panjang sekali. Catatan itu bisa panjang sekali, makanya saya menggunakan teks. Lalu di sini date kita menggunakan date. Dan untuk integer ini untuk ID note kita pasang auto increment dan primary key-nya otomatis. Dan note null-nya nilainya ini jangan dicentang ya, agar bisa note null. Kita perhatiin USQL, kita lihat sudah benar, note null, auto increment, note null, dan primary key ada di ID note. Oke, kita simpan dan selesai kita membuat tabel.
dalam database S-Notes ini. Oke, lalu kita setelah membuat database, kita masuk ke htdocs folder SAM, lalu kita buat file untuk RESTful API-nya. Oke, kita masuk ke SAM, lalu kita ke htdocs. Oke, di sini kita buat folder baru, kita beri nama S-Notes. Oke, kita masuk ke foldernya, kita buka VS Code-nya. Oke, bisa langsung segini menggunakan code langsung. Nanti akan muncul langsung folder S-Note di dalam VS Code-nya. Oke, ini sudah berada di S-Notes. Kita buat satu PHP namanya index.php. Ya, kita menggunakan satu file PHP saja karena ini studi kasusnya bisa dibilang ringan, hanya get, post, dan delete, dan hanya node saja yang akan saya masukkan ke API. Oke, yang pertama kita akan langsung mulai membuat RESTful API ini. Kita buka tag dengan tag PHP dulu. Sebenarnya bisa ditutup bisa tidak, tapi kali ini saya akan mencoba untuk ditutup dulu. Oke, yang pertama kita deklarasikan terlebih dahulu yaitu adalah bagian dari database itu sendiri. Kita akan masukkan hal-hal yang berhubungan dengan database agar bisa terkoneksi dengan baik. Oke, yang pertama kita akan mendeklarasikan server name-nya terlebih dahulu. Server name ini kita bisa menggunakan localhost, bisa juga menggunakan IP defaultnya yaitu 127.0.0.1. Oke, lalu kita copy ke bawah. Setelah server name, kita masukkan username di sini. Username saya itu root, lalu password. Kita tidak menggunakan password, punya saya tidak menggunakan password. Tidak tahu dengan kalian semua menggunakan atau tidak. Lalu kita menggunakan database di sini, database-nya dengan nama S-Notes. Oke. Bagian dari database sudah kita deklarasikan, sekarang kita connect-kan. Kita buat variabel con. Lalu kita new mysqli, kita masukkan server name, lalu ada username, lalu ada password, lalu ada database. Oke, kita buat kondisi lagi. Jika die, kita tulis connection error. Jadi ketika nanti koneksi gagal akan muncul tulisan connection error. Oke, kita coba dulu apakah ini database sudah terhubung atau belum. Kita buka Postman-nya, kita new, lalu kita masukkan IP kita, IP yang terhubung dengan database-nya, /s-notes. Oke, kita coba send get. Oke, tidak ada error, berarti database sudah terhubung. Sekarang kita akan mendeklarasikan tipe file yang akan diterima oleh mesin. Di sini API sistemnya adalah aplikasi meminta database. Berarti database akan mengirim data-data kepada aplikasi. Nah, data-data tersebut kita tentukan dengan menggunakan header. Lalu kita content type-nya, content type. Nah, biasanya default content type itu text karena file yang
diberikan kepada mesin kepada manusia itu dalam bentuk teks. Nah, tapi ini dari database mengirim data ke aplikasi, kita tentukan menggunakan application slash JSON. Kenapa? Karena agar mesin bisa lebih mudah membacanya. Oke, sudah kita tentukan content type-nya. Sekarang kita mulai menggunakan kondisi. Kita langsung if kondisi di mana server akan meminta get, atau istilahnya kita ingin melihat data-data yang ada di database. Jadi kita kondisikan server, lalu request method. Kita masukkan request method sama dengan get. Ya, ini kondisi di mana server merequest method get atau merequest menampilkan data-data yang ada pada database. Oke, di sini data-data yang dari database kita masukkan ke dalam array. Jadi kita buat my data, variabel baru my data, lalu kita deklarasikan itu sebagai array. Oke. Lalu kita buat result, variabel result, yang isinya yaitu MySQLi query. Kita querykan MySQLi-nya. Lalu ada dua parameter di sini. Kita konekkan dulu MySQL-nya, yaitu con. Lalu kita isi dengan query-nya. Kita select bintang from. Nama tabel yang ada di database yaitu tadi kita notes. Lalu kita order by, karena kita akan mengurutkan berdasarkan waktu terbaru. Lalu kita order by dengan ID node. Lalu pengurutannya dengan cara descending. Ini untuk variable result. Kita buat kondisi lagi. If jika resultnya ada, maka kita masukkan data tersebut ke dalam variabel MyData ini. Dengan cara kita menggunakan perulangan. Lalu kita buat variabel baru row. Nah, row ini akan menampung result dari query tadi. Nah, query tadi itu kita akan ambil array-nya, kita ambil datanya ke dalam array. Nah, kita ambil dengan parameter MySQLi esok. Jadi row nanti akan mengambil data result. Nah, data result ini adalah data result ini akan mengambil array dari query yang sudah dilakukan oleh database. Lalu kita masukkan lagi ke MyData. Kita panggil MyData. Lalu kita jangan lupa dengan array karena sudah di-arraykan datanya. Lalu MyData diisi dengan row. Nanti isi dari array MyData ini akan mengikuti hasil dari row ini sendiri. Jadi otomatis nanti ini berisi ID node, berisi node, dan berisi date. Oke. Jika sudah, kita echo kan, kita outputkan dengan JSON encode. Apa yang kita encode kan?
sudah pasti data yang sudah kita ambil, yaitu my data. Oke, kita sudah selesai dengan metode get-nya. Kita coba apakah ada yang error di sini. Kita send. Oke, terlihat di sini sudah ada kurung siku, sudah ada array bukan? Ya, sudah ada array di sini, berarti sudah berfungsi dengan baik. Nah, kenapa ini kosong? Karena di sini kita belum ada isinya. Ya, ini belum ada isinya. Lalu kita coba buat metode post-nya. Di sini kita menggunakan else if. Lalu di sini kita menggunakan metode post-nya. Jika server merequest metode post, nah kondisi yang akan kita kerjakan yaitu jika server merequest metode post. Yang dimana metode post itu adalah menambahkan data. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mendeklarasikan data yang akan dimasukkan. Nah, di kasus kali ini yang saya masukkan yaitu note atau catatan. Jadi kita deklarasikan saja note. Oke, sudah deklarasikan, kita ambil note itu dari metode post yang akan diisi nanti, yaitu note. Ya, jadi kita mendeklarasikan variabel note, lalu variabel note ini akan mengambil dari metode post yang dikirim oleh server dengan key note, dengan kunci note. Oke, jika sudah, kita buat query-nya. Insert into dengan nama tabel notes. Nah, kolom yang akan kita isi yaitu note, kolom yang akan kita isi dengan values. Nah, ini kita tanda tanya terlebih dahulu agar nanti bisa diparsing dan bisa dimasukkan note-nya. Oke, lalu di sini kita buat statement untuk memparsing query tanda tanya ini, yaitu dengan kita count, lalu kita prepare, apa yang kita prepare? Query-nya akan kita parsing. Lalu kita buat variabel res, terserah namanya res boleh, kita coba nama lain, kita coba STS, jangan STS, STR, kita coba STR. Oke, lalu STR ini akan mengambil statement tadi untuk di-execute. Nah, apa yang akan di-execute oleh statement itu? Ya, note itu sendiri. Jadi, kita memparsing query-nya. Setelah diparsing, di-execute node-nya. Jadi node-nya sudah kita ambil. Lalu setelah query-nya diparsing, nah tanda tanyanya ini akan diisi oleh node-nya ini yang akan di-execute oleh database, oleh statement, oleh STR. Oke, sudah. Lalu kita pengkondisian lagi. Kita if jika STR sudah dilakukan, maka kita buat variabel baru, kita bikin variabel data.
Data ini kita isi dengan node, lalu mengambil eksekutan dari tadi yang diisi yaitu node. Ini adalah data ini untuk menampilkan nanti hasil dari JSON yang di post. Kita outputkan datanya JSON encode data. Kita encodekan data sehingga nanti yang tampil adalah node yang diisi tadi di awal. Post node-nya ini kita mengisi node tadi, nanti node-nya ditampilkan di dalam API-nya. Di dalam proses menambahkan nodes-nya. Lalu kita buat else-nya untuk mengoutputkan error yang ada pada proses post ini. Kita buat error lalu kita statement tadi kita cari error code-nya. Kita tampilkan error code-nya. Oke. Dan ini untuk metode post-nya. Oke, lalu kita lanjutkan di metode delete. Setelah tadi metode post, kita bikin metode delete-nya. Delete. Oke, di delete ini kita akan mengambil ID dari data ID dari nodes-nya itu sendiri. Jadi kita akan mengambil ID itu dulu. Kita buat variabel baru namanya nomor, mungkin maybe nomor bisa. Oke, kita coba ya, bisa nomor. Lalu kita get. Nah, ini dia get-nya. Get-nya yaitu ID node. Ya, kita akan mengambil ID node-nya. Lalu kita seperti biasa, kita query-kan dulu. Kita query-kan delete from nodes where ID node sama dengan tanda tanya. Kita statementkan lagi, kita parsing, prepare, kita prepare query-nya. Setelah itu kita rest statement tadi, kita execute. Apa yang akan di-execute? Ya, itu tadi nomor. Oke, jika sudah, kita langsung coba pengkondisiannya. If rest dilakukan, lalu kita masukkan datanya. Nah, yang kita tampilkan hanya ID-nya saja. ID node. Kita ambil nomor. Kita outputkan echo JSON encode. Apa yang kita encodekan? Data. Oke,
Kita else-kan kondisian echo JSON encode kita error dengan statement tadi, kita keluarkan error code-nya begitu. Sip. Oke, untuk metode delete, post, dan get-nya sudah selesai kita buat. Oke, kita coba metode tadi yang sudah kita buat, yaitu post dan delete. Kita coba tambahkan index.php di sini. Kita coba get kan dulu. Oke, berhasil. Lalu kita post. Kita misalnya node ya, node kita post. Node ini catatan pertama. Coba post. Oke, keluar ya. Ini catatan pertama. Kita coba get. Yap. Oh ya, ada satu kesalahan di sini. Kita lupa menyeting ya untuk di sininya. Kita cek struktur. Nah, ada yang belum kita ubah di sini bawaannya. Nah, ini current timestamp ini jangan lupa buat kalian yang memiliki studi kasus yang sama, simpan dulu. Oke, sudah current timestamp. Berarti kita harus hapus dulu. Nah, kita coba dengan penghapusan ini. Kita coba dengan delete. Nah, kita delete menggunakan parameter. Karena kita mengambil data yang akan kita hapus. Kita masuk ke delete. Kita nomor kalau nggak salah ya, ini di sini nomor. Kita coba 1. Bisa nggak? Oke, berarti salah. Kita coba ID node. Oke, terhapus. Kita coba method get-nya ini juga kita juga hapus juga. Kalau parameter harus dihapus karena ini berpengaruh parameter yang akan mengisi di linknya ini. Kalau kita coba get, oke, kosong. Kita coba post lagi ya. Kita ke body, node ini catatan kedua. Oke, kita kirim. Oke, catatan kedua masuk. Kita coba get. Yap, ada, dan ini waktunya sudah ada muncul tanggalnya. Kita coba post lagi, ini ketiga. Set, post. Oke, masuk, kita cek lagi. Yap, ada 2 di sini. Sip. Jadi ini API sederhana yang akan membantu aplikasi saya dalam menyimpan node di database server. Oke. Tadi ada penggantian ya. Tadi di sini ada REST, tadi harusnya STR ya. Kita coba lagi STR. Soalnya tadi itu agak sedikit error. Kita coba post ya. Ini keempat. Kita send. Yap, tetap tidak ada pengaruh, ini hanya nama variabelnya ya. STR bisa, REST bisa, terserah kalian maunya apa. Suka-suka kalian. Oke. Yap. Oke, ini cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila saya memberikan ilmu yang salah atau kata-kata yang tidak benar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.